Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami di program Tahsinul Quran. Kali ini bersama saya Ustadz Rian dan bersama para ananda sekalian, ada 4 orang ini. Silakan diperkenalkan coba. Halo, nama saya Mbak Haki Al-Faruq, kelas 6 Al-Kindi. Nama saya Rafi Bintang Gunawan, kelas 6 Ibnu Khaldun. Nama saya Alif dari kelas 6 Hawarizmi. Nama saya Gaizaki Raka dari kelas 6 Ibnu Sina. Oke, ini tadi teman-teman kalian ya, sahabat SDIT Al-Furqon Palembang. Ini adalah anak-anak hebat. Jadi tadi di awal tadi hari ini kita di program Tahsinul Quran. Hari ini sebelum kita mempelajari Tahsinul Quran, ada satu surat yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah ya. Semoga ketika kita mengawali doa ini, apa yang kita lakukan saat ini itu bisa menjadi suatu keberkahan. Baik, tahsinul Quran. Apa sih tahsin Quran itu? Mungkin kemarin sudah ini kan oleh Ustadz Ade ya, sudah diajarkan oleh Ustadz Ade. Enggak apa-apa, Ustadz akan berikan juga mungkin sedikit definisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tahsinul Quran ya. Jadi tahsinul Quran adalah tajwidul huruf. Artinya apa? Mengeluarkan huruf-huruf sesuai dengan pada tempatnya. Jadi kemudian memberikan hak-hak kepada huruf-huruf tersebut. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu bermudah-mudahan dalam hal ini ya, dalam masalah tajwid ini. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan saat ini dengan mempelajari Quran dan juga cara membacanya, kita termasuk kepada orang-orang yang diberikan kepada pemahaman ilmu agama ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah berikan kemudahan dalam beragama, maka dia akan diberikan kepemahaman dalam agama ini ya. Jadi itu tadi ya, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan kefahaman dalam masalah agama ini. Apa yang kita lakukan saat ini yaitu belajar Al-Quran. Nah, mungkin sedikit semangat untuk menyemangati kalian. Ananda di sini adalah orang-orang hebat, dan insyaallah ketika kita belajar Al-Quran itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran adalah yang mulia atau yang terbaik. Tahu nggak kalian? Oke, kenapa? Oke, kalian tahu siapa yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Nabi apa? Malaikat apa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Dan bahkan malaikat Jibril adalah malaikat pemimpinnya para malaikat. Kemudian diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, itu kan? Nah, kemudian Nabi Muhammad kemudian diturunkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah lebih mulia daripada bulan-bulan lainnya. Nah, kemudian ada lagi. Di bulan Ramadan tadi itu Al-Quran diturunkan di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang mungkin kalian sudah hafal juga, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr.
Oke. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan semuanya apa namanya? Lebih baik semua kan, mulia, lebih baik. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan kepada umat yang paling mulia, yaitu umat Islam. Dibandingkan dengan seluruh umat lainnya, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat nabi-nabi lainnya atau rasul lainnya. Umat Islam adalah umat yang paling mulia. Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita berhubungan dengan Al-Quran itu adalah yang paling mulia. Kemudian apalagi sebagaimana dikatakan dalam hadis sebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Alhamdulillah. Jadi kita sudah ulik tadi ya, dari siapa yang menyampaikan tadi, malaikat Jibril. Kemudian orang yang terbaik, yang terakhir tadi adalah orang yang belajar Quran. Itu semua mulia di sisi Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu surat yang ada di juz 30. Ya, juz 30. Ustaz mau tanya juga nih. Kalian ketika sholat atau sholat sunnah di rumah itu membaca surat setelah Al-Fatihah itu surat apa saja? Apalagi? Al-Mumtahanah. Masya Allah. Itu sambil di murojaah itu ya. Oke, ini Al-Kautsar. Ini Al-Lail. Oke, alhamdulillah. Ada yang murojaah surat panjang. Alif, Masya Allah. Ya, Al-Mumtahanah. Oke. Tapi karena kita hari ini mencoba untuk mempelajari salah satu surat yang ada di juz 30, yaitu surat At-Takatsur. Nah, At-Takatsur. Apa itu arti At-Takatsur? Bermegah-megahan. Oke ya. Insyaallah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya dalam hal Quran ini itu mencakup memahami maknanya atau tafsirnya dan juga mengamalkannya. Pertama tadi adalah membaca sambil belajar tentang tajwid dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami maknanya beserta tafsirnya. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Itulah ya, ketika kita belajar Quran, 3 hal itulah kita mencakup 3 hal ya yang Ustaz sebutkan tadi. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke surat At-Takatsur, Ustaz mau dengar dulu kalian bacaan surat Al-Fatihah. Nah, karena di sini ada beberapa kesalahan juga yang ketika beberapa orang itu membaca Al-Fatihah itu ada yang salah. Nah, Al-Fatihah ini ketika kita baca dalam sholat, kalau seandainya salah, itu tidak akan sah sholatnya. Maka perlu juga kita mempelajari Al-Fatihah. Oke ya. Coba kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Insyaallah sudah hafal semua. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Ini hafal semua ya, masa ini anak-anak khusus enggak hafal Al-Fatihah. Tapi yang Ustaz akan membahas sedikit ya tentang bacaan Al-Fatihah tadi. Oke ya. Yang ayat pertama, coba kalian baca ayat pertama. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Nah, ada beberapa orang yang Ustaz ketahui di sini ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu alaminnya tuh langsung diberikan tasydid alamin. Nah, itu adalah sesuatu hal yang salah. Tapi A-nya itu ada mad tabi'i ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Oke. Jadi bisa kalian nanti kalau seandainya kalian punya adik atau mungkin teman atau saudara, ketika bacaan Al-Fatihahnya salah, bisa kalian perbaiki. Oke. Kemudian apa? Yang kedua, dalam surat Al-Fatihah tadi di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu kadang ada beberapa orang itu yang membaca iyyaka na'budu itu enggak ada tasydidnya. Ya, enggak ada tasydidnya. Jadi dibaca gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak ada enggak pakai tasydid ketika dia membacanya. Maka ini adalah suatu hal yang salah dan bisa merubah maknanya. Oke, kalau seandainya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Artinya kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah. Nah, ketika huruf iyanya tasydid tadi itu kita hilangkan, dibaca iyyaka na'budu wa iya, itu tasydidnya dihilangkan, maka bacaannya berubah, maknanya berubah. Artinya apa? Kalau tadi artinya atau maknanya kepada Allah kita menyembah, maka makna ketika dihilangkan tasydid tadi itu artinya bukan kepada Allah lagi kita menyembah. Karena iya di sini itu nama lain dari matahari. Ya, apa? Nama lain dari matahari. Jadi artinya apa? Kalau seandainya tasydidnya dihilangkan, kepada mataharilah kami menyembah dan kepada mataharilah kami memohon pertolongan. Nah, itu jangan sampai kita salah dalam membacanya. Salah satu huruf saja atau mungkin enggak ada tasydidnya saja itu bisa merubah makna. Maka itu pentingnya tajwid tadi ya, tahsin Quran atau tajwid tadi ya. Oke. Jadi iya tadi kalau saya tidak pakai tasydid itu adalah salah satu nama matahari. Jadi kalau seandainya iya tadi dihilangkan, artinya kita menyembah matahari gitu ya. Jadi bukan menyembah Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita perlu memperhatikan terutama bacaan Al-Fatihah tadi. Oke, sampai di sini paham? Oke. Mudah-mudahan kalian semua di sini tidak salah dalam mengucapkan Al-Fatihah. Oke, sekarang kita lanjut ke surat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu surat apa? At-Takatsur. Oke. Sebenarnya surat ini sering juga dibaca oleh para imam ya. Para imam. Oke, sekarang Ustaz akan bacakan dulu ya. Kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Oke. Kita bahas ayat per ayat ya. Jadi ketika kita membaca karena huruf H itu ada 2 ya. H kecil dengan H besar ya. Nah, di sini di ayat pertama
itu huruf H besar ya. Bukan al-ha tapi al-ha. Al-ha ya. Jadi kalau mungkin agak lebih simpelnya tuh seperti ini kita ya. Alhaakumut takatsur. Oke. Saya akan contohkan lagi. Alhaakumut takatsur. Oke. Oke, nanti sesuai dengan aba-aba Ustaz ya. Nah, ro itu ro yang tebal, yang sur. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Perhatikan ya. Ustaz akan bacakan, kalian ikuti. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Oke, Ustaz akan ulang lagi. Hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir. Oke, barakallah. Jadi nah di sini di ayat yang kedua ini ada huruf H. Kalau tadi H ya. Sekarang di ayat yang kedua ada huruf yang hampir sama tapi cara pengucapannya berbeda. Ya. H. Hatta zurtumul maqabir. Oke, silakan kita baca lagi. Hatta zurtumul maqabir. Oke. Untuk ro ketika di akhir ayat tadi ro ya, ketika huruf sebelum ro tadi itu harokatnya adalah kasroh, maka cara bacanya tipis ya, bir. Jadi seperti ini bisa kalian lihat, seperti kita senyum, bir seperti ya. Hatta zurtumul maqabir, itu ya. Jadi tipis. Kalau seandainya huruf sebelum ro itu berharokat kasroh. Oke ya. Oke, kita baca, praktekkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Oke, bir tadi seperti apa? Bir itu ya. Bir. Oke, barakallah. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Oke, tadi ka. Kalla sawfa fa itu huruf fa itu bibir atas bertemu dengan bibir bawah itu ya. Fa. Jangan pa. Bukan kalla sawfa ta tapi sawfa ta'lamun. Oke. Ustaz akan contohkan lagi ya. Kalian ikuti. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Oke, ini Haki speakernya aktif. Oke, nanti dikeraskan suaranya ya. Oke. Alhamdulillah tadi ada beberapa huruf. Bagaimana cara pengucapan dari ayat 1 sampai 3 tadi ya. Ada huruf H, kemudian yang mirip dengan huruf H tadi apa? H. Nah, ini jangan sampai tertukar kalian ya. Oke, kemudian huruf apa? Fa. Itu bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Kemudian huruf ro ketika sebelum huruf ro tadi itu berharokat kasroh, maka cara bacanya apa? Tipis ya, bir maqabir. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut berarti ya. Oke, masya Allah ya. Ayat yang keempat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, nah di sini kalian lihat di huruf yang di ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Itu ada mim tasydid, itu gunnah ya dibacanya, ada syaddahnya. Jadi cara bacanya 2 atau 3 harokat ya. Jadi agak ditekan ya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu ditekan itu ya. Jangan sampai kalian tuh membacanya thumma kalla itu ya. Tapi ada tekanan ya. Ada gunnah, dengung ya. Dengung syaddah itu ya.
Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Oke. Ini sudah ayat yang keempat. Tapi sebelum Ustadz lanjutkan ke ayat berikutnya, Ustadz mau dengar dulu satu-satu. Oke. Dari siapa dulu nih? Hah? Raka dulu. Oke, kita kasihkan mic-nya ke Ananda Raka. Coba dibaca ayat 1 sampai 4 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Barakallah. Oke, tadi sudah kita dengar bersama-sama teman kalian Raka membacakan ayat 1 sampai 4. Nah, tadi ada apa namanya? Huruf hat alhaakumut takatsur. Sur. Itu huruf apa tuh? Fa. Fa. Jadi ujung lidah tuh bertemu dengan gigi atas. Ya. Alhaakumut takatsur. Sur. Jangan sur ya. Jangan sur tapi sur. Sur. Alhaakumut takatsur. Oke, jangan sampai disamakan dengan huruf sin. Oke. Kemudian tadi sudah cukup bagus juga, hanya saja perlu dibiasakan pengucapan huruf sa-nya tadi. Sa ya. Karena huruf sa ini sama seperti huruf za ya. Mirip gitu ya. Di ujung lidah juga. Coba siapa lagi yang ingin mencontohkan selain Raka? Rafif dulu. Oke, sini Rafif. Oke. Silakan sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Barakallah. Sip ya. Masya Allah. Itu sudah cukup bagus tanya tadi. Maqabir. Jangan sampai salah juga ketika kita membaca roh yang tipis tadi ya. Maqabir itu kayak tersenyum deh. Maqabir. Oke, ada lagi yang mau mencontohkan? Kita lanjut dulu. Oke ya. Kita lanjut ayat yang kelima. Oke, dengarkan ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, barakallah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Itu ada huruf ainnya. Jangan sampai disamakan pengucapan huruf ain dengan huruf alif. Ya. Alif. Nah, di sini ada alif ini ya. Oke. Nah, makanya jangan sampai disamakan alif dengan ain ya. Oke. Jadi caranya gimana? Oke, dengarkan ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, tadi Raka sudah. Kemudian Rapi Bintang sudah. Ustadz minta Haki coba dibaca, kasihkan mic-nya. Ayat kelima ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Barakallah. Oke, siapa lagi yang belum tadi? Alif. Silakan. Alif ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
Oke, barakallah. Ingat ainnya agak kurang deh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, itu ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Oke ya. Huruf berikutnya bukan huruf apa? Ayat. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Oke. La tarawunnal jahim. Nanti ya. Contohkan sekali lagi. La tarawunnal jahim. Oke, 1, 2, 3. La tarawunnal jahim. Oke, alhamdulillah. Nah, disinilah ada kebanyakan orang-orang itu ketika membacakan di ayat ke-6, mungkin dia sudah hafal, tapi ketika mereka menghafal itu, mereka menghafal cuma sebatas apa yang mereka dengar, tanpa melihat lagi hafalan mereka mencocokkannya dengan Al-Quran. Nah, inilah yang kesalahan mereka di ayat yang ke-6. Ketika itu banyak orang yang membaca seperti ini, latarohun, itu dibaca ha, atau lataroun. Sering enggak kalian, atau mungkin pernah enggak kalian ketika ada imam-imam di masjid atau di musholla atau teman kalian yang menjadi imam membacakan di ayat ke-6 surat At-Takatsur ini latarohun, bukan latarawun, bukan waw dibacanya, tapi ha atau lataroun atau hamzah atau alif ya. Nah, itu salah itu. Oke ya. Jadi bacaannya seperti ini. Yang salah tadi ya. Latarohunnal jahim. Itu ha. Atau seperti ini. Latarounnal jahim. Oke. Jadi itu adalah contoh yang salah. Maka di sini kita di program ini, program apa namanya? Tahsinul Quran, kita berusaha bersama-sama untuk mengajak, dan juga termasuk kami juga sendiri bersama ananda sekalian untuk bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Quran. Oke ya, tadi itu fenomena yang ada di masyarakat, ada bacaan-bacaan ketika ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya salah. Oke ya, kita baca lagi sama-sama. Ayat ke-6. 1, 2, 3. La tarawunnal jahim. Ingat itu apa? Huruf apa? Waw. Waw ya. Bukan ha, bukan la tarawun atau la taraun. Paham? Paham. Oke ya. Kemudian ini sama dengan ayat ke-7 ya. Tsumma latarawunnal jahim. Oke, dengarkan. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Sedangkan ulangi lagi. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Oke ya. Masih sama, latarawun ada dua ayat yang menyebutkan kata latarawun itu ya. Maka jangan sampai salah. Oke ya. Oke. Jadi coba kita ulang lagi bersama-sama ayat ke-7. 1, 2, 3. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Oke, alhamdulillah. Oke, di sini ayat yang ke-7 ada yang ingin mencontohkan cara bacanya. Tadi semua sudah ya, dari raka sampai alif. Kita kembali lagi ke raka, coba. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Oke, barakallah. Di situ ada dua huruf gunnah musyaddadah itu ya. Kalian tahu gunnah musyaddadah?
musyaddada atau mungkin ada yang nyebutnya gunnah musyaddad ya. Ada di huruf apa itu? Mim tasydid dan nun tasydidnya ya, itu gunnah itu ya. Ada syaddahnya itu ya. Cara bacanya sama, bisa ada dibacanya 2 atau 3 harokat itu ya. Ditekan hurufnya. Nah, itu ya. Kemudian latarawunnal jahim itu ya. Latarawunnaha ainal yaqin. Ini sudah Ustaz sampaikan di setiap kelas dan juga di kelas kita, kelas takhusus ini sering sekali Ustaz sampaikan ketika bertemu dengan huruf mim tasydid dan nun tasydid, cara bacanya itu tadi ya, 2 atau 3 harokat tadi ya, ditekan. Oke, jangan sampai ketika kalian mempraktekkan bacaan Quran salah dalam membacanya. Oke, kita baca lagi bersama-sama ayat yang ke-7. Oke ya. 1 2 3. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Oke, barakallah ya. Insyaallah ketika kita selesai di program tahsinul Quran, kemudian pada prakteknya insyaallah tidak akan salah lagi. Tapi ingat ya, selalu diulang-ulang ini. Jangan sampai ketika kalian sudah mempelajari huruf-huruf tersebut, kalian tuh tidak mengulang-ulang lagi. Quran enggak dibaca, nanti hilang saja ilmunya itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat terakhir ini ya. Betul. Ayat 8. Oke, dengarkan ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, 1 2 3. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, barakallah. Oke ya. Tadi Ustadz ada mendengar ketika kita membaca bersama-sama tadi, ternyata padahal baru disampaikan itu ya. Ada gunnah musyaddadanya tadi, nun tasydidnya tuh kurang ditekan itu. Oke, baiklah. Sahabat SDIT Al Furqan TV, jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Kita akan break sejenak ya. Oke.
Oke, kembali lagi bersama program Tahsinul Quran. Oke, alhamdulillah. Tadi sampai di mana kita? Ayat Ya, terakhir. 8. Oke ya. Nah, tadi Ustadz menemukan bacaan yang apa? Yang agak kurang. Ustadz koreksi nih ya. Yang salah tadi ya. Maka coba dengarkan lagi, Ustadz akan mencontohkan ya. Kalian bisa memperhatikan dan bisa mempraktekkan apa yang Ustadz sampaikan ini ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallah. Ini alhamdulillah sempurna ya. Nah, coba perhatikan di situ ada di huruf za. Za-nya itu ada apa nah? Kasrotain ya. Kasrotain bertemu dengan huruf ain. Itu namanya apa? Ada yang tahu? Tanwin bertemu dengan ain. Izhar itu ya. Jadi jangan didengungkan. Anin yauma idzin anin na'im. Jadi jangan yauma idzin. Nah, salah itu ya. Yauma idzin anin na'im. Oke, alhamdulillah. Kita sudah membaca bersama-sama. Sebelumnya kita ulang lagi dulu ya. Diulang lagi surat At-Takatsurnya. Semoga ketika kita mengulang ini dan juga diulang-ulang terus cara bacanya, atau mungkin kalau seandainya setelah ini kalian ingin memperbaiki, mengkoreksi, enggak apa-apa, ditanyakan ustadz-ustadznya atau bunda-bundanya ya, bagaimana cara bacaan saya. Oke, kita baca lagi bersama-sama surat At-Takatsur. 1, 2 dari Ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah mempelajari. Mungkin kita sedikit menyampaikan makna atau memahami makna dari At-Takatsur. Ya, bahwasanya tadi surat At-Takatsur itu artinya apa? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan ini telah melalaikan kita dari apa? Dari beribadah, ketaatan kepada Allah. Dan bermegah-megahan ini juga ini sebagai sumber dari segala masalah. Ya. Sumber dari segala masalah. Bagaimana kita melihat pembunuhan, bagaimana kita melihat penipuan, ya, korupsi, kemudian apalagi itu rebutan kekuasaan, munculnya kedustaan, nampaknya pengkhianatan. Itu semuanya bermula dari apa? At-Takatsur, yaitu apa? Ingin bermegah-megahan. Dari situlah kerusakan-kerusakan itu, pembunuhan, korupsi, rebutan kekuasaan. Itu apa tujuannya? Untuk bermegah-megahan. Dan bermegah-megahan itu kalau seandainya kita gunakan tidak untuk ketaatan, maka itu adalah suatu hal yang buruk. Maka boleh saja kita bermegah-megahan, akan tapi jangan sampai kita melakukan hal yang Ustaz sebutkan tadi. Korupsi, atau menghilangkan nyawa orang,
merebut kekuasaan, dusta ataupun apa tadi ya, pengkhianatan. Nah, tapi kalau seandainya memang kita bekerja dan memang apa yang kita usahakan tadi memang membuat kita bisa membuat rumah yang mewah atau mungkin hal-hal yang indah lainnya, nggak apa-apa itu, asal jangan melakukan hal tersebut sehingga menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Oke, nah mungkin itu saja sedikit kita belajar tahsin dan juga sedikit kita memberikan makna atau tafsiran juga sedikit tentang surat yang kita baca. Oke, nah itu saja ya, sahabat SDIT Al-Furqan TV. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk program Tahsinul Quran ini. Insyaallah program Tahsinul Quran akan hadir di setiap hari Rabu jam 8.30 insyaallah bersama dengan Ustadz dan juga ananda-ananda sekalian. Oke, itu saja ya. Sebelumnya kita doa dulu sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahina warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. Bahasa Indonesia. Tema, kulamun. Buku, kitabun. Mister, nulis. Mister, pensil, hexamun. Penghapus, eraser, mirsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat
Menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Di rumah ini, buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Kalau siswa baru Ustadz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Kalau pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya
Dina Kamilah Izzati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmi'ul Quran, Surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.